Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang bangkitnya sang ratu penyihir terkuat dari abad kelima. Menyadari hal itu, beberapa orang dari organisasi rahasia pembasmi monster pun mencoba untuk mengalahkannya. Namun sayangnya sang ratu penyihir tidaklah lemah. Bahkan ia juga berhasil menarik para iblis dari dalam neraka untuk menyerang umat manusia. Lalu apakah para agen pembasmi monster ini bisa menghentikan ratu penyihir tersebut? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dahulu kala pada tahun 517 Masehi di wilayah Inggris, umat manusia menganggap bahwa mereka sedang berada di zaman kegelapan, karena pada saat itu umat manusia terus berperang melawan para iblis dari kegelapan yang muncul di berbagai wilayah di Inggris. Melihat bahwa umat manusia mampu mengalahkan para iblis, seorang penyihir abadi bernama Vivien Nimue pun menyebarkan sebuah wabah yang sangat mematikan hingga hampir menghapuskan seluruh peradaban umat manusia yang ada di bumi. Meski begitu, sang raja terkuat yang mereka panggil dengan sebutan Raja Arthur serta penyihir kerajaan yang bernama Merlin akhirnya berhasil menjebak Nimue setelah salah satu bawahan Nimue yang bernama Ganeida berkhianat padanya. Pada akhirnya Raja Arthur berhasil mengalahkan Nimue dengan menggunakan pedang terkuat, yaitu pedang Excalibur miliknya. Dan untuk mencegah kebangkitan sang penyihir abadi, Raja Arthur pun menyegel 6 bagian tubuh Nimue serta menguburkannya ke seluruh penjuru wilayah Inggris. Scene kemudian beralih ke masa kini, di mana seorang penyidik berbadan besar dengan tubuh berwarna merah yang sering dijuluki sebagai Hellboy hendak menyelamatkan salah satu rekan agen rahasianya yang sedang disandra oleh sekelompok vampir. Namun di tengah penyidikannya, Hellboy justru ditantang oleh salah satu pegulat bernama Camazotz yang ia yakini bahwa pegulat itu merupakan si agen rahasia yang sebelumnya telah menghilang selama beberapa hari. Menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, Hellboy pun akhirnya terpaksa bertarung dengan Camazotz, berharap ia bisa membujuk si agen agar ia mau kembali bersamanya. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa Camazotz malah menjadi sangat beringas. Bahkan ia juga mulai berubah bentuk menjadi seperti monster kelelawar. Dengan kekuatan miliknya, Hellboy justru tak sengaja membunuh monster kelelawar tersebut yang perlahan-lahan mulai berubah menjadi wujud manusianya lagi. Kejadian itu membuat Hellboy merasa sangat frustasi karena ia tak bisa menyelamatkan temannya sendiri. Namun tak lama kemudian ia tiba-tiba didatangi oleh 2 orang agen rahasia lain yang mengatakan bahwa mereka disuruh untuk membawa Hellboy kembali oleh sang ayah yang juga merupakan pemimpin dari para agen rahasia tersebut. Singkat cerita, setelah Hellboy tiba di markas pusat, ia pun sempat melihat nama rekan agen rahasianya yang kini tercatat di dalam daftar para agen yang telah meninggal dalam tugas. Hellboy lalu bertemu dengan ayahnya, si Profesor Trevor, yang mencoba menenangkan Hellboy dengan mengatakan bahwa kematian agen Ruiz bukanlah kesalahannya. Trevor mengatakan agen Ruiz saat itu telah diubah menjadi salah satu bawahan vampir, dan karena ia telah menjadi iblis, ia pun harus segera dimusnahkan agar tidak menambah jumlah korban manusia. Selain itu, Trevor juga mengatakan pada Hellboy bahwa saat ini mereka mendapatkan permintaan pekerjaan dari organisasi bernama Osiris, yaitu organisasi pembasmi para iblis yang berasal dari negara Inggris yang dibentuk sejak tahun 1866. Keesokan harinya, ketika Hellboy sudah sampai di Inggris, ia pun segera menghampiri markas organisasi Osiris, di mana di sana ia bertemu dengan salah satu rekan ayahnya bernama Lord Adam yang mengatakan bahwa alasan mereka meminta Hellboy datang yaitu untuk membantu mengalahkan para raksasa. Selama bertahun-tahun mereka sudah melakukan perburuan raksasa yang sering muncul di wilayah hutan. Namun karena raksasa yang muncul kali ini berjumlah 3 raksasa,
Mereka pun terpaksa harus meminta bantuan pada seseorang yang memiliki kemampuan bertarung melawan monster seperti Hellboy. Di sana, Hellboy juga sempat bertemu dengan seorang peramal hebat bernama Lady Elizabeth yang menceritakan tentang masa lalu Hellboy saat ia pertama kali muncul ke dunia manusia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, beberapa anggota tentara Nazi mencoba melakukan sebuah ritual kuno demi membangkitkan makhluk yang dapat membantu mereka dalam mengendalikan situasi peperangan. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba para pemburu pasukan Nazi datang dan berhasil menangkap mereka semua. Lalu ketika Trevor dan Elizabeth hendak membunuh makhluk yang telah dipanggil oleh para pasukan Nazi, Trevor justru memutuskan untuk merawat Hellboy hingga ia tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, terdengar obrolan dua makhluk aneh yang berencana membalaskan dendam mereka pada Hellboy dengan cara membangkitkan sang ratu Vivi Nimue. Salah satu dari makhluk aneh yang memiliki wujud seperti babi ngepet itu pun akhirnya menyerang sebuah bangunan tua yang diyakini bahwa tempat itu menyimpan salah satu dari bagian tubuh Nimue. Dengan kekuatan miliknya, sang babi ngepet itu pun akhirnya mampu mengalahkan seluruh penjaga yang ada di sana, dan ia juga berhasil mendapatkan sebuah kotak yang berisi kepala Nimue. Keesokan harinya, setelah Hellboy dan para anggota Osiris selesai mempersiapkan senjata mereka, mereka pun segera pergi menuju ke suatu tempat untuk memburu para raksasa. Tetapi saat mereka tiba di sebuah jembatan, para anggota Osiris justru berkhianat dan mencoba menyerang Hellboy secara bersama-sama. Meski Hellboy sempat melawan balik, ia akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para anggota Osiris itu. Namun tanpa disadari, mereka justru diserang oleh para raksasa hingga hanya tersisa Hellboy yang masih bertahan hidup. Lalu ketika Hellboy sedang bersembunyi dari para raksasa, salah satu raksasa justru menyerangnya dari belakang, yang mana hal itu membuat Hellboy terpaksa harus bertarung melawan 3 raksasa yang membawa senjata berukuran besar. Dengan kemampuan bertarung yang ia miliki, Hellboy pun akhirnya berhasil mengalahkan ketiga raksasa tersebut. Tetapi ia justru pingsan saat ia melihat ada sebuah mobil yang sedang menghampiri dirinya. Singkat cerita, setelah Hellboy terbangun dari pingsannya, ia ternyata diselamatkan oleh seorang peramal muda bernama Alice, putri dari salah satu kenalan Hellboy. Alasan mengapa Alice bisa mengetahui keberadaan Hellboy karena sebelumnya ia sempat mendapatkan sebuah ramalan dari para roh tentang masa depan Hellboy yang akan menghancurkan kehidupan manusia di seluruh dunia. Tak lama kemudian, Trevor akhirnya berhasil menemukan keberadaan Hellboy di apartemen Alice, dan ia pun meminta maaf karena ia tak tahu bahwa Osiris berencana untuk membunuh Hellboy setelah mereka mendengar ramalan dari Elizabeth. Di sana, Trevor memperkenalkan Hellboy dengan salah seorang mayor pasukan khusus bernama Ben Daimo, dan ia pun memberi tugas pada mereka berdua untuk segera pergi menuju ke markas Osiris, karena Trevor mendapatkan informasi bahwa salah satu monster mencoba mengambil bagian tubuh Nimue yang tersimpan di dalam markas itu. Trevor juga menyarankan mereka untuk mengajak Alice karena ia merupakan seorang peramal dan juga seorang perantara roh yang mungkin bisa membantu mereka dalam melacak keberadaan monster tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai, Alice merasakan adanya sesuatu yang buruk terjadi di dalam sana, dan ternyata monster itu telah mengalahkan semua anggota Osiris termasuk Elizabeth. Dengan menggunakan kekuatan miliknya, Alice pun mencoba memanggil roh Elizabeth agar mereka bisa mencari tahu monster apa yang telah menyerang mereka. Roh Elizabeth lalu mengatakan bahwa Nimue akan segera bangkit, dan jika sampai itu terjadi, maka dunia akan jatuh ke masa kegelapan, di mana para makhluk dari neraka akan naik ke permukaan untuk membasmi seluruh umat manusia.
Ia juga mengatakan bahwa Ratu Penyihir tak boleh bertemu dengan sang raja. Namun belum sempat Hellboy menanyakan maksud dari perkataan itu, Elizabeth justru menghilang terlebih dahulu. Lalu saat Hellboy berhasil menemukan keberadaan si babi ngepet dan mencoba menghentikannya, tiba-tiba sang Ratu Nimue muncul tepat di hadapannya sambil mengatakan bahwa Hellboy merupakan sang raja yang selama ini ia cari. Mendengar perkataan Nimue, Hellboy pun sempat terpana dengan semua yang Nimue ucapkan padanya, hingga membuat dirinya kehilangan jejak si monster babi ngepet. Hellboy kemudian menjelaskan pada Ben dan Alice bahwa si babi ngepet itu merupakan makhluk bernama Gruagach yang dulu pernah menyamar sebagai Alice ketika ia masih bayi. Untungnya Hellboy berhasil membongkar penyamaran Gruagach. Bahkan ia juga berhasil mengancam Gruagach untuk mengembalikan Alice pada kedua orang tuanya lagi. Di sisi lain, setelah seluruh bagian tubuhnya berhasil disatukan kembali, sang Ratu Penyihir berencana pergi menuju ke tempat di mana ia dikalahkan oleh Raja Arthur agar ia bisa mengembalikan seluruh kekuatannya lagi. Keesokan harinya, setelah Hellboy dan yang lain tiba di markas rahasia, mereka pun segera menemui Trevor untuk memberikan laporan terkait Gruagach yang berhasil mendapatkan seluruh tubuh Nimue. Namun tanpa disadari, Ben tampaknya tak bisa mempercayai Hellboy begitu saja, sehingga ia memesan sebuah senjata khusus pada beberapa kenalannya agar ia bisa menghentikan Hellboy jika ia tiba-tiba saja berubah menjadi monster. Kembali ke markas rahasia, Hellboy dan Trevor tampaknya saling berdebat satu sama lain karena Trevor mengira bahwa Hellboy sudah dipengaruhi oleh kata-kata dari Nimue. Mendengar hal itu, Hellboy pun marah dan hendak pergi dari tempat itu, tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba lift yang ia pakai justru jatuh ke bawah hingga ia sampai di sebuah tempat yang sangat aneh. Di sana, Hellboy melihat ada sebuah rumah yang dapat berjalan dengan dua kaki berbentuk seperti ayam, dan ia pun tahu bahwa rumah itu merupakan rumah milik monster bernama Baba Yaga. Lalu saat Hellboy masuk ke dalam rumah itu, ia bertemu dengan Baba Yaga yang kemudian mengatakan bahwa ia tahu di mana lokasi Nimue berada saat ini. Namun jika Hellboy ingin mengetahui keberadaan Nimue, maka ia harus membuat kontrak dan menyerahkan salah satu matanya pada Baba Yaga. Mendengar hal itu, Hellboy akhirnya setuju, tetapi ketika Baba Yaga hendak mengambil mata Hellboy, Hellboy justru mengatakan bahwa mereka tak membuat kesepakatan tentang kapan ia harus menyerahkan matanya, sehingga ia pun pergi dari sana begitu saja. Hellboy kemudian mengatakan pada Trevor bahwa Nimue saat ini sedang berada di suatu tempat bernama Pendle Hill, sehingga mereka pun bergegas pergi menuju ke tempat tersebut. Di dalam pesawat, Ali sempat bertanya pada Ben tentang apa yang terjadi pada wajahnya, dan Ben pun mengatakan bahwa ia mendapatkan luka itu setelah ia bertarung dengan makhluk berbentuk seperti macan saat ia sedang menjalankan misi penyelamatan di sebuah desa. Singkat cerita, setelah mereka semua sampai di Pendle Hill, mereka bertiga bergegas pergi ke sana untuk menghentikan Nimue. Tetapi di tengah perjalanan mereka sempat dihadang oleh para zombie, sehingga Ben menyuruh Hellboy untuk pergi dari sana terlebih dahulu. Di sisi lain, ketika Nimue berhasil mendapatkan seluruh kekuatannya lagi, Geneda yang sebelumnya berkhianat pun terpaksa harus mengembalikan mahkota itu pada Nimue lagi. Dan di saat yang bersamaan, Hellboy akhirnya datang untuk mengalahkan Nimue. Namun sayangnya Nimue jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Sebelum Nimue pergi dari sana, ia sempat meminta Hellboy untuk mau dijadikan sebagai Raja Iblis. Tetapi Hellboy justru menolak, sehingga Nimue pun marah dan langsung menyerang Alice yang baru saja tiba di sana. Melihat hal itu, Hellboy menyuruh Ganeda untuk segera menyembuhkan Alice. Namun karena Ganeda tak bisa menyembuhkannya,
ia pun menyuruh Hellboy untuk pergi ke suatu tempat bernama Blackfin, di mana sang penyihir Merlin terkubur di dalam sana. Singkat cerita, ketika Hellboy bertemu dengan Merlin, Merlin mengatakan bahwa ia mau membantu Hellboy, asalkan Hellboy mau berjanji untuk melakukan segala hal demi mengalahkan Nimue. Lalu setelah Merlin berhasil mencabut wabah yang ada di dalam tubuh Alice, ia pun menceritakan pada Hellboy bahwa Hellboy ternyata merupakan keturunan dari Raja Arthur. Dahulu kala, salah seorang wanita yang merupakan keturunan dari Raja Arthur bernama Bethany Hughes dengan sengaja menikahi salah satu iblis yang berbentuk seperti kambing, hingga ia melahirkan seorang anak yang mereka panggil dengan sebutan Anung Unrama. Ternyata Anung Unrama merupakan nama Hellboy yang asli, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Hellboy memiliki bentuk tubuh seperti manusia dan juga tanduk yang berbentuk seperti kambing. Merlin mengatakan bahwa hanya keturunan Raja Arthur lah yang dapat menggunakan pedang Excalibur, sehingga Merlin menggunakan kekuatan sihir terakhirnya untuk memanggil pedang Excalibur agar Hellboy dapat mengalahkan Nimue dengan pedang tersebut. Namun saat Hellboy hendak mengambil pedang itu, entah mengapa ia justru melihat gambaran masa depan di mana ia berubah menjadi Raja Iblis dan membasmi seluruh umat manusia, dan pada akhirnya ia pun menolak untuk mengambil pedang Excalibur itu. Di sisi lain, Nimue yang datang ke tengah-tengah kota mencoba menyebarkan sebuah wabah misterius, yang mana wabah itu dapat menyebar dengan sangat cepat hingga menewaskan 100.000 manusia hanya dalam waktu 2 jam saja. Melihat hal itu, Trevor pun meminta semua orang untuk segera mencari keberadaan Hellboy, tetapi tampaknya mereka tak sadar bahwa ternyata Nimue berhasil menemukan keberadaan markas rahasia mereka. Singkat cerita, ketika Hellboy dan yang lain mendapatkan informasi tentang Nimue yang menyerang markas rahasia, mereka pun segera kembali, namun sayangnya mereka tak bisa menemukan keberadaan Trevor. Di sana mereka sempat melihat berita yang mengatakan bahwa Nimue saat ini sedang berada di katedral, sehingga Hellboy dan yang lain segera pergi menuju ke tempat itu agar mereka bisa menghentikan Nimue. Lalu setelah mereka sudah ada di katedral, mereka justru disambut oleh Gruagach yang kini memiliki tubuh jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga Hellboy terpaksa harus bertarung dengan Gruagach. Melihat Hellboy yang kesulitan dalam menghadapi Gruagach, Ben akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatan aslinya agar ia bisa membantu Hellboy dalam mengalahkan Gruagach. Meski begitu, Gruagach ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan saat Gruagach hampir mengalahkan Hellboy, tiba-tiba Nimue datang sambil menarik kembali kekuatan yang ia berikan pada Gruagach, karena ia hanya membutuhkan seseorang yang dapat melemahkan Hellboy saja. Nimue kemudian menunjukkan pada Hellboy bahwa selama ini pedang Excalibur tersimpan di dalam katedral, dan ia berharap agar Hellboy mau menggunakan pedang itu untuk membantunya memusnahkan umat manusia. Tetapi karena Hellboy menolak permintaan Nimue, Nimue pun terpaksa memancing amarah Hellboy dengan cara melukai Trevor hingga ia meninggal dunia. Melihat kejadian itu, Hellboy yang sudah termakan oleh amarah akhirnya mencabut pedang Excalibur tersebut, yang mana hal itu membuat dirinya berubah menjadi seperti sosok Raja Iblis. Perubahan itu membuat gerbang neraka terbuka dengan sendirinya, dan para makhluk mengerikan pun satu persatu mulai naik ke daratan untuk membasmi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Melihat Nimue yang mencoba menghasut Hellboy untuk menjadi Raja Iblis sejati, Alice pun berusaha membangkitkan arwah dari Trevor, berharap ia bisa menghentikan kekuatan Hellboy. Di sana Trevor mengatakan bahwa Hellboy bukanlah makhluk yang jahat, karena selama ini ia selalu dibesarkan dengan rasa kasih sayang, yang mana hal itu membuat Hellboy akhirnya sadar bahwa ia tidak ingin menjadi Raja Iblis sejati. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia pun memaksa para iblis untuk masuk kembali ke dalam neraka.
Bahkan ia juga membuang tubuh Nimue ke dalam neraka agar ia terjebak di sana selama-lamanya. Sebelum Trevor menghilang, ia sempat mengatakan pada Hellboy bahwa selama ini ia tak pernah menyesal karena telah menganggap Hellboy sebagai putranya sendiri. Meski ia tahu dirinya bukanlah ayah yang baik, ia berusaha untuk selalu memberikan kasih sayangnya pada Hellboy, sambil berharap agar Hellboy mau menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Di akhir film, terlihat bahwa Hellboy, Alice, dan Ben saat ini sedang menyerang sebuah organisasi gelap yang mencoba melakukan eksperimen demi menciptakan makhluk-makhluk mengerikan, dan di sana mereka berhasil menemukan salah satu makhluk bernama Ichthyosapien. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.